warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq Nasir al-haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil 'ibadi wa ba'du. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para muqaddam, para ikhwan dan muhibbin thariqah Tijani, khususnya guru kita bersama yang baru saja memberikan tausiah, nasihat, motivasi kepada kita, Asy-Syaikh Misbahul Anam. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita. Kita terima dengan hati yang disertai dengan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat, terus bersemangat untuk mensiarkan salawat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua cita-cita beliau, doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahibul majlis Al-Hajj Kiai Irwan Muhibbuddin, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan beliau terhadap acara ini diijabah Allah. Dan mudah-mudahan acara ini menambahkan kekuatan ikatan beliau sama guru kita bersama Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Dan para asatidz yang lain, Ustaz Khairuddin dan asatidz kiai yang lain yang Al-Faqih tidak dapat sebutkan namanya satu persatu. Hadirin, cukup jelas barusan yang sudah disampaikan oleh guru kita. Tinggal kita mempraktekannya, mengamalkannya. Yang sudah bertarikah, pegangin tarikahnya. Yang belum bertarikah, tunggu apa lagi? Ikhwah fillah, umat Rasulullah SAW ini buat masuk surganya terbagi menjadi 3 kloter. Rasulullah SAW ada di kloter pertama bersama dengan semua sahabat beliau, semua ahlul bait beliau, dan semua para aulia ada di kloter pertama. Kira-kira kita pengen apakah nggak ada di situ? Kira-kira kuotanya sekarang masih banyak apa tinggal dikit? Kloter pertama kuotanya masih banyak apa tinggal dikit kira-kira? Sahabat udah masuk semua di situ. Terus para aulia di situ, ahlul bait di situ, para imam-imam di situ, tabiin kebanyakan ada di situ. Kuotanya masih banyak apa tinggal dikit kira-kira? Tinggal dikit. Jadi harusnya antum tuh gelisah, kita yang kanan. Ya. Ikhwah fillah, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu tadi dijelaskan sama beliau, guru kita kalau Syekh Ahmad tidak wafat. Syekh Ahmad radhiyallahu anhu enggak lama habis wafat ada sahabat ngelamun. Yang dari pinggir jalan begitu. Dia ngelamun, dia pikir jangan-jangan larangan ziarah cuman di hayatnya Syekh Ahmad aja. Syekh Ahmad udah wafat, jangan-jangan boleh nih kita ziarah wali begitu. Dia lagi ngelamun begitu, tahu ada wali fujiah, majaden. Di Tijani itu wali dibilangnya majaden. Ada majaden, tahu fujiatan ada di depan dia. Ya, yang nggak tahu tadinya ada di mana, ada di situ, langsung mengatakan waqala laka annahu la yamut. Syekh Ahmad kirim salam, Syekh Ahmad nggak meninggal katanya. Syekh Ahmad kirim salam, mente. Syekh Ahmad ini baru ngelamun doang, ngelamun sendirian ketahuan Syekh Ahmad. Jangan sembarangan ngelamun antum. Dan ini bukan cuma radhiyallahu anhu, bahkan ikhwan juga demikian. Kita
aneh sendiri yang ketemu sama itu orang yang cerita sama aneh. Ya, itu datang orang nyari ke Sumenep Habib Mustafa bin Ahmad Baharun. Pas ketemu rumahnya, ditanya, Habib mana? Kok bulan ini Habib kagak ngajar katanya. Kata istrinya, mungkin antum salah orang. Enggak, Habib ini fotonya kan katanya Habib Mustafa. Iya. Habib udah meninggal setahun yang lalu. Kata istrinya. Enggak, bulan kemarin, 2 bulan yang lalu masih ngajar di tempat aneh katanya. 2 bulan yang lalu masih ngajar di tempat aneh, masih ngajar. Al-Fakir dalam hal ini dengan cerita ternyata juga Al-Fakir diyakini sama Allah sekitar mungkin 8 bulan yang lalu. Anda dikabarin sama ikhwan dari Sunter, Jakarta. Jadi Pak Amir itu teleponannya, Habib, doain Habib, Pak Wawan meninggal. Nah, bilang Pak Wawan yang mana? Yang begini. Innalillahi, kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah udah. Dapat sekitar mungkin 2 bulan yang lalu di Ramadan kemarin kalau nggak salah. Di Ramadan kemarin, Habib ada salam dari Pak Wawan, kata Pak Amir begitu. Nah, dibilang Pak Amir, Pak Wawan yang mana? Itu yang kerja di kolom di belakang bukannya udah meninggal 6 bulan yang lalu. Pak Amir bilang, Pak Wawan meninggal. Enggak, Habib meninggal. Bilang Pak Wawan meninggal kata dia. Pak Amir telepon aneh bilang meninggal, kita baca doa bareng-bareng. Oh bukan Pak Wawan deh, Pak Alwan namanya. Pak Alwan. Dia bilang Pak Alwan itu yang mana orangnya Pak Amir? Yang begini. Diceritain tuh ciri-cirinya Pak Alwan itu yang seperti ini, orang tua begini. Kalau salaman sama kita tuh emang kita dipeluk gitu. Nah itu meninggalnya sekitar 6 bulan yang lalu. 2 bulan sebelumnya aneh ngeliat dia masih hadir ngaji sama kita. Setiap bulan. Cuman di saat itu doang dia kagak ada. Ada bilang Pak Amir, kemarin dia masih ngaji kalau yang itu sama aneh, masih datang di sini. Oh begitu. Pak Amir nggak begitu enggak gitu ucapan aneh. Tapi aneh berpikir, aneh yakin banget orang salaman sama dia. Salaman kita dipeluk sama dia, nggak tahu udah meninggal 6 bulan yang lalu. Bukan nama mayat aneh. Tapi mayat Tijani. Ini tanda ya orang Tijani itu nggak main-main. Orang Tijani itu tidak main-main. Ikhwafillah, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, ringkasan kemuliaan Syekh Ahmad itu adalah faddalallah bisyabih bi imamil khalaiq khuluqan wa khalqan. Satu kelebihan Syekh Ahmad daripada semua wali yang lain adalah Syekh Ahmad diberikan keunggulan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Syekh Ahmad itu begitu samanya sama Rasulullah SAW, baik dari bentuk fisiknya ataupun juga daripada akhlaknya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Syekh Ahmad Tijani wali yang semuanya sama sama Rasulullah SAW. Tadi beliau mengatakan mirip, memang di Jawa dikatakan syabihun Nabi. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu yang sangat mirip sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuluqan wa khalqan. Ikhwah fillah, kita tahu sejarah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah kasih pesan sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali buat cari orang yang bernama Uwais Al-Qarani. Kalau ente ketemu sama Uwais Al-Qarani, ente minta maghfirah dari dia. Minta ampunan kepada Allah buat ente berdua dari Uwais Al-Qarani dan minta doa sama dia. Pesan daripada Rasulullah SAW. Ketemu Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum sama Uwais Al-Qarani. Ini Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Masya Allah, Ali al-Magam, orang yang begitu tinggi derajatnya. Ketemu sama Uwais Al-Qarani, apa kata Uwais? Innakuma lantaraya illa dhillahu. Kata Uwais Al-Qarani, hei Sayyidina Umar, hei Sayyidina Ali, ente berdua tuh belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad SAW kecuali cuma bayangannya doang. Ente baru kenal sama Rasulullah, baru bayangannya. Makna di sini berarti Uwais Al-Qarani seakan-akan kayaknya lebih kenal sama Nabi Muhammad SAW ketimbang Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Dan itu nyata. Kenalnya gimana? Padahal fisik kagak pernah ketemu. Uwais Al-Qarani secara fisik gak pernah ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok bisa bilang kalau Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar belum kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau udah
Dari mulai Nabi Adam nanti sampai kiamat, Tapi roh kita diciptain sama Allah sekali bareng. Jadi sepantar semua kita. Roh kita sepantar semua, kayak penduduk surga sepantar semua. Nggak ada yang tua, nggak ada yang muda. Roh kita juga begitu. Dan ilmu ruh dari makhluk Allah yang tahu cuma Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tahu roh itu perinciannya. Umat Nabi Adam ada berapa? Umat Nabi Nuh ada berapa? Nabi Idris ada berapa? Dan Rasulullah tahu benar umat Nabi Muhammad SAW di dalam alam arwah itu jumlahnya umat Rasul ada berapa? Cuma Rasulullah SAW yang tahu. Perincian, ijmalan, tafsilan. Baik globalnya roh jumlahnya ada berapa dan perinciannya Rasulullah SAW tahu. Dan roh yang paling dekat sama Rasulullah SAW adalah rohnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kata Syekh Ahmad, ruh hadain. Roh beliau dan roh saya selalu begini, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi orang makhluk Allah yang paling kenal sama Habibuna Muhammad SAW adalah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Makhluk Allah yang paling kenal. Kalau Uwais Al-Ghazali mengatakan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ente belum melihat kecuali bayangan, ente belum kenal sama Rasulullah SAW. Uwais Al-Ghazali ketemu sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, Syekh Ahmad yang akan mengatakan itu kepada Uwais. Syekh Ahmad akan mengatakan, ya Uwais, ente juga belum tahu kecuali bayangannya. Karena yang paling kenal sama Rasulullah SAW adalah qudwatuna Syekh Ahmad bin Muhammad. Makanya kita bersyukur kita punya wasilah kepada Rasulullah SAW. Aqrabul wasail. Kita punya perantara kepada Rasul. Allah Subhanahu wa taala punya pintu satu, Rasulullah SAW Al-Azam. Rasulullah punya pintu para aulianya. Disampaikanlah ajab kita oleh para wali ke Rasulullah, disampaikan kepada Allah. Ini silsilah dahabiyah. Ini mata rantai emas yang tidak bakalan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada doa kita lewat wali tersebut bawa ke Rasulullah SAW. Rasul yang bawa doa kita kepada Allah, itu
jalasat dzakirina intabaha min ghaflati. Sebaik-baik teman duduk adalah teman duduk yang kalau kita duduk sama dia, kita diajak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang duduk sama orang yang berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan bangun daripada lupanya dia, akan bangun daripada lalainya dia, akan bangun daripada tidurnya dia. An-nasu niyam. Manusia itu hakikatnya di dunia ini tidur. Tasallau anhu bil hulum. Yang dikejar adalah mimpi dan mimpi, dan dikejar adalah dunia dan dunia. Betul apa kagak? Kalau kita bangun daripada tidur kita, mimpi kita mimpi makan durian, bangun tidur bau durian apa kagak? Kenyang apa kagak? Itulah dunia, kita kejar-kejar mati, nggak ada yang kebawa, nggak ada yang kebawa. Manusia hakikatnya di mata para aulia demikian. Nah kalau kita mau, kita sadar tujuan hidup kita, duduk sama dzakiri. Ibnu Atiyah mengatakan ausa auladahu, kasih wasiat kepada anak-anaknya, alaikum bimujalasati dzakirina wa musahabati salihina. Engkau hendaknya wahai anak-anak, wasiat aku kata abahnya, kalau aku wafat, bergaullah dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah, berkawanlah dengan orang-orang saleh. Man jalasat dzakirina, man jalasat dzakirin tabaha min ghaflatihi, wa man sahaba salihina urtufi'a bi khidmati. Siapa orang duduk sama orang yang ahli zikir akan bangun dari tidurnya. Siapa orang bergaul sama orang-orang soleh akan diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena berkhidmat kepada orang-orang soleh, membantu orang soleh, kita ngelayanin, nemenin beliau ini, nemenin beliau duduk orang-orang soleh, akan diangkat kita derajat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bagaimana mungkin tidak? Bagaimana mungkin tidak? Ada kan bu ashabil kahfi kata beliau. Itu, nah, ashabul kahfi itu di cerita surat Al-Kahfi, ashabnya itu dia bukan cuma manusia. Dia cuma bukan ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, ada yang 8. Sama kalarnya di dalam Al-Quran Al-Kahfi disebutkan begitu. Ada bilangan terakhir daripada orang-orang soleh ini bukan para nabi, karena nggak disebutkan mereka anbiya, berarti mereka adalah para aulia. Mereka adalah orang-orang soleh. Itu hewan, bukan muhtaram. Hewan yang tidak dimuliakan. Dia bergaul sama ashabul kahfi. Itu maaf, bubuk itu kalau bergaul sama ashabul kahfi, diikuti itu ashabul kahfi kemarin pagi, itu duduk dijagain di luar. Ini hewan. Sampai Allah dimuliakan, namanya ditulis di dalam Al-Quran. Siapa orang nyebut nama dia dapat pahala 100 kebaikan, baru 1 hurufnya. Kalau bacanya di dalam salat sambil berdiri, dengan apa ini hewan begitu dapat kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala. Musahabatus salihin, mujalasat dzakiri, karena dia mau duduk sama orang-orang yang ahli berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mau bergaul sama orang-orang yang saleh yang dibersihin hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ngaku kalau kita ini berlumur dosa. Dan kapanpun sebetulnya pernah nggak kita pada keadaan kita siap mati? Pernah ngalamin nggak keadaan siap mati? Ada siap mati sekarang gini loh karena punya dosa. Pernah begitu apa kagak? Berarti kalau kita mati sekarang siap apa kagak? Mati besok siap apa kagak? Gak ada saat kita siap mati. Maka dari itu persiapkanlah kematian kita. Kita kagak tahu musuh kita kagak tahu dosa kita, akan tetapi ketika kita nadar jadi murid Syekh Ahmad, nadar jadi murid beliau akan langsung memintakan Rasulullah memberikan kepada kita syafaat khasah, syafaat yang khusus, yang syafaat tersebut adalah menghapus semua dosa kita kepada Allah dan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kabiriha wa saghiriha, dengan syafaat khasnya Nabi Muhammad. Ini hajat kita. Jangan nungguin mati baru kita pengen talqin. Gak ada mayat talqin, gak ada. Jangan nungguin kita meninggal. Ini hajat kita masing-masing. Orang yang hidup di akhir zaman, ingat kuota tinggal sedikit, kursinya udah tinggal dikit. Mungkin di akhir zaman udah tinggal kursinya para wali dan kursinya murid Syekh Ahmad, tinggal itu doang barangkali. Di akhir zaman kita mau jadi wali, kagak bisa, kejauhan. Suluknya wali itu, wah, suluknya wali luar biasa. Kalau mau dibaca di dalam kitab tasawuf, suluknya wali khayal di pada zaman sekarang kita mau jadi wali. Kalau karena ini kita jadi buntutnya wali, kita jadi murid-muridnya wali. Di yaumul qiyamah ada seorang nih, Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menjawab, hal ahbabta li waliyan li ahbuka jannah. Itu bukan jannah.
Ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, ente hidup itu pernah nggak ente cinta sama wali yang beneran? Pernah nggak dalam hidup ente benar-benar mencintai wali? Ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ente pernah, ya, anda masukin ente sekarang juga surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab lima ada tuh, ada diskusi Allah mengatakan itu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dalam artian, kalau kita ketemu sama wali, kita akhirnya memulai ayat di pegangin tangan wali tersebut sampai akhir ayat kita. Dengan apa? Kita nadar, ya Syekh, anda nadar pengen jadi muridnya di dunia sampai akhirat. Anda nadar pengen jadi muridnya di dunia sampai. Kenapa Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu itu menjadi orang yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Karena Syekh Ahmad Tijani punya wasilah yang luar biasa, dikasih hadiah sama Allah. Apa hadiah ini? Salawat Fatih. Salawat hadiah yang paling didemenin dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Syekh Ahmad radhiyallahu anhu, kalau muridnya dia, Syekh Ali Harazim bisa sehari baca salawat Fatihnya 100.000. Kira-kira Syekh Ahmad berapa? Jadi Walid mengatakan tidak ada satu orang pun yang baca salawat Fatih lebih banyak daripada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Gak ada makhluk yang salawat Fatihnya lebih banyak daripada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi Syekh Ahmad mulia begitu dekat rohnya Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Aulan nas fi yaumil qiyamah aktsaruhum alayhi salatan. Orang paling dekat sama ana hari kiamat, orang yang paling banyak salawat. Makna gak ada makhluk yang lebih banyak salawatnya, gak ada manusia yang lebih banyak salawatnya kepada Rasulullah SAW setelah Rasulullah daripada Syekh Ahmad bin Muhammad. Wa nahnu tahta liwa'i. Kita ada di bawah bendera Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Syekh Ahmad pernah ditanya, hal yaktafi salat alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu kira-kira buat Rasulullah manfaat apa enggak sih? Kita ini tambah banyak salawat Rasulullah SAW, tambah naik derajat apa enggak sih kira-kira? Rasulullah kita bacain salawat untung apa enggak sih? Kita enggak salawatin Rasulullah rugi apa enggak sih? Bisa jawab enggak kira-kira? Kira-kira salawat naikin derajat Rasul apa enggak? Takut salah ya? Suntuk salam, diam selamat ya. Alhamdulillah. Tapi saya diamnya di majelis doang sih, kalau lagi ngomongin orang tidak ngikut dari rumah. Tetap aja selamat jadi. Ya, disebutkan oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, yang talifil ulama, kata Syekh Ahmad, memang ulama pada khilaf tentang hal itu, ulama pada khilaf. Tapi ini kata Syekh Ahmad, menurut Ani Syekh Ahmad dijawab dengan dua perumpamaan. Begini kata Syekh Ahmad, salawat itu umpama, yang pertama umpama Rasulullah SAW memberikan lahan tanah kepada ente kata Syekh Ahmad. Lahan tanah, tambah banyak ente baca salawat, tambah gede lahan ente mau tanam apaan aja boleh dengan macam salawatnya. Ente mau tanam apaan aja boleh dan panennya laisa bi'adil musyarakah. Ini bukan akad kerjasama, bukan. Binisbah ilal hadiah, ini hadiah. Tambah banyak ente baca salawat, lahannya tambah gede dan panen semuanya buat ente kata Rasulullah SAW. Panen semuanya buat ente. Kagak cukup gudang ente bagiin ke gudang keluarga ente. Kagak cukup bagiin ke orang yang sayang sama ente. Itu salawat, itu yang pertama. Jadi salawat gak ada yang gak bermanfaat. Yang kedua kata Syekh Ahmad radhiyallahu anhu, wa nabi, beliau mengatakan, ya, as-salah alaihi sallallahu alaihi wasallam al-matar bin nisbah ila al-bahr. Al-matar bin nisbah ila al-bahr. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu ibarat air hujan. Ibarat air hujan. Lautnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah laut. Kalau dinisbatkan dibandingkan Rasulullah SAW-nya laut, maka hujan itu adalah salawat. Sekarang air hujan datangnya dari mana? Air hujan datangnya dari laut. Hujan kagak bisa punya air kalau kagak dikasih sama laut. Mana lisan kita kagak bisa baca salawat kecuali Rasul yang menghendaki. Rasul yang mau kita baca salawat Fatih. Rasul yang mau kita baca salawat, bukan mau kita. Rasul yang milih. Itu hujan bisa mengairi alam semesta ini. Rasul yang ngasih itu hujan. Wa hal yazidu al-bahr bima'il matar. Kemudian itu air dikasih sama Rasulullah SAW dari uapnya Rasulullah, dari air laut ke awan, kemudian jadi air hujan dibawa ke gunung, tumbuh-tumbuhan jadi hidup, berkah air hujan. Maka salawat kepada Nabi Muhammad SAW bukan cuma menghidupkan hati kita yang membacanya, akan tetapi menghidupkan hati orang yang mendengarkannya, hati orang yang lahir dari sulbi membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang yang bodoh di samping orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad
Ya, saya diminta untuk menyolati jenazah. Kiai minta nyolatkan jenazah, imam nyolat jenazah. Loh, siapa yang meninggal? Fulan. Disebutkan namanya Fulan. Fulan yang disebut namanya itu orang Cina. Orang Cina dan kafir. Tanya Kiai Musoleh, loh, kapan masuk Islam dia? Kok mati sudah Islam tadi malam? Malam Jumat masuk Islam, hari Jumat meninggal. Ditanya sama Kiai Musoleh, sejarahnya masuk Islam ini gimana? Belum lama dari itu, kira sekitar berapa minggu, ini Cina ini bengkel. Dia punya bengkel di pinggir jalan. Belum lama dari itu ada pengajian maulid. Ada maulid dekat bengkelnya dia. Orang-orang mungkin banyak parkir di situ. Dia nongkrong di depan bengkelnya dia sambil dengerin orang ceramah. Sambil dengerin orang ceramah, ini duduk di samping maulid Nabi Muhammad SAW. Duduk di samping orang-orang yang berkumpul untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Kata Kiai Musoleh, kemudian dia duduk di situ dengar tentang syafaat Nabi Muhammad SAW. Ketika dengar tentang syafaat, ini Cina nyeletuk. Anak buahnya dengar, enak ya orang Islam ada Nabi Muhammadnya. Enak ya orang Islam punya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ternyata ucapan itu mengundang hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam Jumat dia tahu-tahu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal besoknya disolatin. Meninggal dalam keadaan syahadat. Meninggalnya dia masuk Islam itu malam dia meninggal besoknya disolatin sama Kiai Musoleh. Kenapa? Dia duduk bersama zakirin. Sekali doang duduk bersama zakirin. Sangatlah rugi, sangatlah terhijab kita kalau kita duduk sama orang-orang watifah setiap hari. Kalau kita wafat dalam keadaan tidak memandang wajah mulianya Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo intabihu. Bangun tarekat ini ajar kita semuanya. Urusan kita sama Allah ini panjang. Urusan kita nanti di yaumil qiyamah Allah itu panjang. Urusan kita panjang. Nggak bisa kita kalau nggak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada satu hadis tentang syafaat Rasul. Hadisnya panjang. Kalau ada sampai 20 menit bisa ngomong sendiri ada bulan tuh. Ya begitu ya kira-kira ya. Ini aja udah rada-rada mau buat sebetulnya teman-teman, memang kagak enak aja mani. Mudah-mudahan ilmu Allah kasih ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala di akhir hayat kita dipilih jadi murid yang selamat di dalam Allah. Ingat bukan kita yang milih Rasul yang milih kita. Bukan kita yang milih salawat yang milih kita. Bukan kita yang milih syahmat yang milih kita. Berdoalah biar dipilih sama syahmat. Paling ruginya orang kalau hidup di zaman ini nggak dipilih sama satu pun daripada walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hidup kita menjadi orang-orang Tijani, wafat kita jadi orang Tijani. Mudah-mudahan di akhir hayat kita juga bersama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin ya man qala al-khair wa anahum alaihi wa qala al-khair wa ana alaihi. Allahumma ihfirna fi zumrati abil khair al-Tijani wa amidna bi madadi khatmil awliya al-kitmani. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.